Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai serialnya Wonder Man yang merupakan serial MCU untuk mengawali tahun 2026 ini, yang dimana tadinya gue sangat meragukan mengenai serial MCU yang satu ini, tapi ternyata hasilnya memuaskan dalam segi bentuk storytelling yang begitu kental dan juga nyambung kepada kisah lore utama MCU di Earth 616. Seperti apakah pembahasan endingnya? Berikut adalah breakdown lengkap dari kita. So Mario Booster, let's break down this video. Simon Williams, reading for Wonder Man. Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu, karena ini akan membahas mengenai ending dari serial Wonder Man yang satu ini ya. Sejujurnya, Wonder Man versi MCU ini sangat berbeda sekali dari apa yang udah pernah gua baca di versi komiknya West Coast Avengers, yang dimana Simon Williams ini merupakan superhero yang awalnya dibentuk oleh Baron Zemo dengan eksperimen ilegalnya untuk membuat Simon ini menjadi super soldier dengan kekuatan ion untuk menghancurkan Avengers dari dalam. Tetapi setelah Simon akhirnya udah mengetahui kalau Avengers bukan sebuah ancaman baginya, dia akhirnya berbalik dan melawan Baron Zemo, penciptanya sendiri. Sehingga pada akhirnya Wonder Man resmi bergabung menjadi anggota tetap tim Avengers. Dan bahkan sempat Wonder Man ini pernah berhubungan juga dengan Wanda Maximoff alias Scarlet Witch di beberapa isu komiknya. Dan bahkan juga beberapa superhero perempuan yang pernah dia kencani di versi komik era tahun 2000-an awal dulu ya. Dan bahkan Wonder Man ini juga adalah seorang aktor laga yang dimana namanya makin terkenal setelah dia memerankan semua berbagai macam film Hollywood yang sukses besar. Makanya hal itu akhirnya membuat si Wonder Man ini jadi tokoh Marvel yang paling unik di versi komiknya dulu ya. Dan tiba-tiba Marvel Studios akhirnya sepakat untuk membuatkan sebuah bentuk serial Wonder Man di seriesnya Disney Plus Hotstar dan masuk ke timeline utama MCU Earth 616. Bahkan kita bisa melihat dari awalnya aja mereka udah kontroversi dengan cara pemilihan aktornya yang sangat berbeda, yang dimana aktor yang akan memerankan tokoh Simon Williams di versi live action MCU ini adalah aktor kulit hitam yang bernama Yahya Abdul Mateen II, yang dimana beliau ini pernah memerankan tokoh Black Manta di film Aquaman DCU kerapannya James Wan dulu ya. Belum lagi ketika Marvel akhirnya meriliskan sebuah bentuk teaser pertamanya di YouTube, bahkan di semua berbagai macam sosial media. Para fans Marvel langsung kecewa berat karena hasilnya seperti drama Amerika biasa yang tidak ada tema superhero sama sekali di dalam project tersebut. Tapi begitu gua nonton mengenai hasil akhirnya, hasilnya sungguh luar biasa dalam segi bentuk storytelling seperti apa, development karakternya, dan juga banyak banget kejadian yang bisa membuat gua jadi menangis di beberapa adegan tersebut ya, karena hal itu sangat relate kepada kejadian di kehidupan nyata kita. Nah, hal itu akan kita bahas di video review yang terpisah aja ya. Tapi sekarang di konten ini kita akan membahas mengenai pembahasan endingnya dan juga breakdown detail apa yang gua temukan di serial Wonder Man ini. We don't reverse the tomography in the next 30 seconds. I can't leave Barnaby to die. Intinya adalah di serial ini Simon Williams ini merupakan pemuda yang bercita-cita menjadi seorang aktor sejak kecil, yang dimana sejak kecil dia untuk menyukai dunia superhero Wonder Man yang pernah dirilis pada tahun 1980-an silam. Jadi Wonder Man di MCU ini sudah terkenal dalam dunia film Hollywood, tapi dia hanya sebagai franchise film biasa, bukan tipe superhero yang benar-benar punya kekuatan seperti Thor, Loki, atau Iron Man, Captain America, bukan ya. Jadi dia hanya sebagai franchise film biasa di dunia MCU ini. Dan si Simon ini akhirnya terinspirasi untuk mendalami sebuah seni peran dan juga dunia film. Sampai ketika dia dewasa, dia berkali-kali ditolak peran oleh berbagai macam PH dikarenakan kesombongannya
dalam memerankan semua berbagai macam tokoh-tokoh di setiap proyek film tersebut, sehingga semua pihak akhirnya memecatnya. Professor Harper's history with Professor Johnson. I read it. So he's cutting your character from the show. Thank you so much for all your hard work today. Up on Simon Williams. Lalu datanglah Trevor Slattery yang merupakan aktor lawakan yang pernah jebak oleh Aldrich Killian di film Iron Man ketiga untuk memerankan tokoh villain yang bernama The Mandarin yang pernah mengancam keselamatan negara Amerika Serikat saat itu ya. Dan ternyata si Trevor ini ditugaskan oleh The Odyssey untuk menangkap Simon Williams dikarenakan dia adalah manusia super yang dianggap bisa mengancam keselamatan negara Amerika Serikat. Tetapi jika Trevor gagal dalam misinya ini, akhirnya Trevor akan dikembalikan ke penjara oleh pihak The Odyssey. Karena memang si Trevor ini pernah kabur dari penjara setelah Ten Rings yang asli pernah menangkapnya di film Shang-Chi and Legend of Ten Rings dulu ya. Some time ago, I was offered the role of a terrorist, I know. This is Simon Williams. An audition could work. Shouldn't be hard to set up a fake one. Oke, mungkin buat kamu-kamu nih yang masih agak lupa, jadi The Odyssey alias Department of Damage Control ini merupakan sebuah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang khusus menangani dampak dan juga kerusakan akibat aktivitas superhero di MCU ini ya. Mereka pertama kali muncul di filmnya The Avengers tahun 2012 dan juga di filmnya Spider-Man Homecoming ketika mereka membersihkan sel pertarungan para Avengers ketika mereka semua melawan para pasukan Chitauri. Bahkan mereka juga pernah muncul di filmnya Spider-Man No Way Home ketika Peter Parker akhirnya menjadi musuh publik nomor 1 dikarenakan asal-usulnya sebagai Spider-Man udah ketahuan oleh publik dan juga dia dituduh sebagai tersangka utama di balik kematian Mysterio. Lalu mereka juga muncul di serialnya She-Hulk Attorney at Law yang dimana Abomination juga pernah dipenjara di sana dan dikeluarkan juga oleh Jennifer Walters yang merupakan pengacara superhero yang berada di MCU ini ya. Dan bahkan The Odyssey juga pernah muncul di serialnya Miss Marvel yang dimana mereka mendeteksi Kamala Khan sebagai Miss Marvel yang dianggap ancaman global oleh mereka dan menjadi musuh utama Miss Marvel di series tersebut ya. Singkat cerita, akhirnya Simon bertemu dengan Trevor Slattery yang kebetulan menonton sebuah film bioskop yang sama. Dan Simon akhirnya mendapatkan sebuah bentuk informasi kalau film cerita Wonder Man akhirnya akan di-remake kembali oleh sutradara aslinya yang bernama Van Kovac yang diperankan oleh Zlatko Buric, yang dimana aktor ini pernah berperan sebagai tokoh antagonis Presiden Boravia di film Superman karya James Gunn lalu. Simon akhirnya belajar banyak dari Trevor sebagai aktor lawas yang sudah banyak banget jam terbangnya dalam hal metode penghafalkan skrip, menjiwai karakter, dan juga melawan ego sebagai aktor. Sehingga Simon akhirnya bisa melewati semua tahap audisi Wonder Man terbaru dengan sempurna. Belum lagi Trevor ini harus mencari semua bentuk informasi terkait Wonder Man dikarenakan perjanjiannya dengan The Odyssey agar supaya mereka bisa menangkap Simon Williams ini. Tapi di sisi lain, Trevor juga belajar dan juga memahami siapakah Simon Williams ini sebenarnya. Dan akhirnya terungkap bahwa sejak kecil Simon ini udah punya kekuatan tersebut, yang dimana ada sebuah kejadian insiden di dapur rumah keluarganya yang menyebabkan semuanya hancur kecuali Simon itu sendiri. Sampai di akhir serial Wonder Man ini kita nggak pernah menemukan bagaimanakah asal-usul kekuatan Simon Williams seperti apa di versi MCU ini ya. Dan kalau yang gua perhatikan baik-baik ya, sepertinya Wonder Man versi MCU ini adalah seorang mutant. Lah kok bisa? Karena mutant di MCU itu mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan seperti itu sejak mereka lahir alias dari X-Gene. Bahkan kekuatan mereka kebanyakan aktif ketika mereka masih remaja di atas 10 tahun. Contoh seperti Jean Grey yang dimana kekuatannya udah mulai aktif ketika dia masih remaja yang terjadi di filmnya X-Men The Last Stand di Earth 10005 yang dimana hal itu mengundang Profesor Xavier dan juga Magneto untuk melatihnya di Xavier School tersebut.
Kemudian nextnya ada Namor the Submariner di filmnya Black Panther Wakanda Forever, yang dimana Namor juga terlahir sebagai mutant dikarenakan ibunya udah bermutasi duluan, sehingga genetik ibunya ini akhirnya menurun kepada putranya, itu adalah si Namor the Submariner ini ya. Dan juga ada Kamala Khan sebagai Miss Marvel, yang dimana Kamala Khan dari kecil udah punya kemampuan mutant dari keturunan neneknya yang bisa menciptakan sebuah keimajinatif yang tinggi yang diaktifkan menggunakan bangle kekuatan kosmik yang sangat besar. Jadi bisa gua katakan sebenarnya ini ya, kalau Wonder Man di MCU ini sepertinya adalah seorang mutant di Earth 616. Berarti kita mendapatkan 3 mutant di Earth 616 ini ya. Ada Namor, Kamala Khan, dan juga Wonder Man ini. Bahkan juga tadi ada penampakan Doorman di episode keempat, yang dimana dia merupakan seorang pemuda yang mendapatkan kekuatannya dari dimensi Dark Force, sehingga tubuhnya bisa menembus objek-objek apapun. Yang dimana hal ini sama persis kepada versi komiknya, yang pertama kali muncul dalam komik West Coast Avengers Volume 2 isu nomor 46 yang dirilis pada tahun 1989. Dia bernama asli Demar Davis, dan dia adalah sosok yang biasa aja pada awalnya. Namun Davis punya satu keinginan besar dalam hidupnya, yang dimana dia ingin menjadi seorang superhero di kota tersebut. Yang dimana Davis ini mengambil sebuah inspirasi dari kisah-kisah superhero klasik dan memutuskan untuk melakukan eksperimen radiasinya secara mandiri. Davis secara sengaja memaparkan dirinya pada tingkat radiasi dengan harapan akan memicu mutasi genetik ataupun perubahan fisik yang akan memberikannya kemampuan super. Nah, hasilnya adalah memang pada akhirnya berhasil memberikannya kekuatan yang tiada batas. Akan tetapi kekuatannya jauh dari yang dia bayangkan, yang dimana akhirnya Demar Davis ini mendapatkan kekuatan seperti bisa menembus objek apapun di berbagai macam isu komiknya, sehingga pada akhirnya si Davis ini memberikan nama dirinya sebagai Doorman, dikarenakan selain dia bisa menembus semua berbagai macam objek, tetapi dia juga bisa berteleportasi dengan menggunakan sebuah pintu-pintu portal yang bisa dia ciptakan. Dan kemungkinan besar Doorman sepertinya juga akan tampil kepada Wonder Man scene kedua, atau mungkin bisa jadi Doorman juga akan tampil sebagai aliansi penuh di filmnya Avengers Doomsday maybe. Karena apa? Karena casingnya aja udah bagus banget, dan sepertinya dari pihak Marvel Studios punya sebuah ketertarikan untuk membawa Doorman ini kepada level yang jauh lebih tinggi ya. Jadi well, mungkin akan ada ya, jadi so kita tunggu aja. Bahkan beberapa kali di adegan ini ya, kita bisa melihat bahwa Davis ini memakai topeng Doorman di beberapa adegan ketika dia melakukan syuting untuk project film Hollywoodnya, yang dimana ini merupakan topeng Doorman yang klasik seperti versi komik aslinya pak. Wow, mantep banget sih. Lalu akhirnya Simon dan juga Trevor ini mendapatkan peran sebagai Wonder Man dan juga Barnaby di film ke-8 Vancouver Effect tersebut, dengan beberapa tes yang mereka jalani di istananya tersebut ya. Tetapi masalah akhirnya dimulai ketika seorang jurnalis New York Times akhirnya menginterview mereka berdua untuk bahan konten di media besar. Dan mereka menyadari kalau Trevor ini adalah seorang buronan yang belum resmi keluar penjara oleh pemerintah Amerika Serikat. Mr. Slattery murdered any bloody pigeons. I'm an actor. Need to hear any more of this, Cavi. Sorry, I know you two are close. Di situ, Trevor mengakui kalau selama ini dia mendekati Simon hanya karena mengumpulkan semua informasi untuk diaudisi. Dan akhirnya Simon dan Trevor mulai bertengkar, sehingga akhirnya Simon melampiaskannya dengan menggunakan kekuatan ionnya untuk menghancurkan set syuting untuk film Wonder Man tersebut. Alhasil hal itu diketahui oleh The Odyssey dan mereka berusaha untuk menangkap Simon Williams. Tapi sebelum itu terjadi, Trevor akhirnya menebus kesalahannya dengan cara membuatkan sebuah video rekaman ancaman The Mandarin ke server pemerintahan Amerika Serikat.
Dan akhirnya dia mengakui bahwa dia adalah dalang di balik ledakan set syuting film Wonder Man tersebut. Dan penampilannya membuat kita callback banget kepada filmnya Iron Man ketiga, ketika The Mandarin pertama kali muncul untuk mengancam Presiden Ellis di tahun 2013 silam. Dan bahkan kostum Mandarin yang dipakai oleh Trevor ini memang ada banyak banget perubahannya, terutama di bagian rambutnya yang agak kebuka sih ya. America was dubbed it brain warfare. I struck back. Wonder Man. I did that. Dan akhirnya Simon Williams datang ke set syuting setelah penangkapannya Trevor Slattery, yang dimana dia memakai sebuah jubah hitam ketika masuki area set syuting untuk film Wonder Man tersebut, yang dimana ini sebenarnya adalah upaya pencegahan agar sang aktor tidak tertangkap para scooper alias para media yang berusaha membocorkan isi plot cerita dari film tersebut, yang dimana penggambarannya hampir sama seperti seri Sing ketika dia berada di set syutingnya filmnya Spider-Man Brand New Day yang berhasil tertangkap kamera dan juga memakai sebuah jaket hitam yang sangat panjang banget ya. Lalu akhirnya kita mendapatkan kostum komik akurat dari Wonder Man, yang dimana kita bisa menilai dalam segi bentuk perisai di kedua gelang tangannya, bahkan armornya, bahkan gaya tengilnya sudah sangat komik akurat banget. Dan singkat cerita, akhirnya film Wonder Man ini udah mulai tayang di gala premier film tersebut. Dan akhirnya Simon Williams alias Wonder Man sudah terkenal oleh semua orang karena film pertamanya sudah sukses besar. Tetapi Simon menyadari bahwa ini semuanya karena dia udah belajar banyak dari Trevor Slattery, mantan sahabatnya sebagai sesama aktor. Maka dari itu Simon akhirnya pergi ke penjara di audisi untuk membebaskan Trevor Slattery dari penjara. Dan kisah ini pun akhirnya berakhir sudah. I'm not just gonna leave you in here to rot, Trev. They'll catch you. Oke, sekarang kita ngebahas mengenai dampak ending dari project serial Wonder Man ini ya, yang sepertinya akan membuka sebuah jalan kisah Wonder Man yang sangat kelam dikarenakan kontroversi Trevor Slattery sebagai The Mandarin masih sangat kuat di mata dunia internasional. Dan bahkan dunia gak tahu kalau ada Mandarin yang asli yang udah pernah tampil di filmnya Shang-Chi and Legend of Ten Rings. Karena memang Wenwu alias Mandarin yang asli ini selalu bergerak di dalam bayang-bayang dunia, dan keberadaannya selalu dianggap sebagai legenda kuno yang sangat berbahaya. Kalau seandainya hal ini akan dilanjutkan, bisa jadi Wonder Man akan tembus ke sequel season keduanya yang menceritakan kalau Wonder Man dan juga Trevor menjadi ancaman dunia global internasional. Tapi hal ini bisa jadi akan lanjut kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Lah kok bisa? Dikarenakan di audisi tugasnya adalah untuk membunuh para superhero Marvel yang dianggap bisa mengancam keselamatan global. Dan bisa jadi target berikutnya adalah Spider-Man itu sendiri. Dikarenakan kita mendapatkan sebuah rumor yang mengatakan kalau di audisi juga ikut campur dalam filmnya Spider-Man Brand New Day ini ketika mereka akan memburu tokoh yang diperankan oleh Sadie Sink, yang katanya Sadie ini akan berperan sebagai tokoh film Spider-Man yang bernama Shetra, yang merupakan ratu lebah dari dimensi lain. Atau bisa jadi Sadie ini akan berperan sebagai varian dari Jean Grey. Lagi-lagi ya kita kurang tahu bagaimanakah hasilnya ya. Oke, intinya adalah Project Wonder Man ini adalah serial Marvel yang cukup bagus dan juga cukup dramatis. Dan untuk reviewnya akan kita bahas di konten berikutnya aja ya, agar supaya video ini tidak kepanjangan. Oke? I'll only break out again. And you never saw me coming. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai ending Wonder Man series yang satu ini? Apakah jangan-jangan Wonder Man akan bergabung kepada filmnya Avengers Doomsday? Who knows pak ya, karena seperti kalian tahu ya bahwa pada akhir ini MCU akan menuju kepada film laga blockbuster MCU Multiverse Saga yang akan kita tonton di akhir tahun ini, yaitu adalah Avengers Doomsday dan juga Secret Wars sebagai bentuk closing bagi era MCU Multiverse Saga. Maka dari itu bisa jadi Wonder Man dan juga Trevor Slattery akan bergabung kepada filmnya Avengers Doomsday. Maybe ya,
Well, lagi-lagi masih kemungkinan. Jadi so kita tunggu aja Pak. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.